Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui pembelajaran via video ya. Untuk mata kuliah pengantar manajemen, kita masuk kemarin kita sudah pembahasan pertemuan kelima dan 4 dan 5 ya. Kemudian dua sesi. Kemudian hari ini pun sama dua sesi juga ya, pertemuan 6 dan 7 ya. Nah, untuk pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi ya. Kemudian nanti di sesi yang ketujuh kita akan ada kuis ya, karena kita minggu depan sudah mulai ujian tengah semester, jadi sebelum UTS itu biasanya ada pengerjaan kuis terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelumnya rencananya pada hari ini adalah kita pembelajarannya itu melalui Zoom ya. Cuman saya pikir lagi lebih baik tatap mukanya langsung aja di kampus gitu ya setelah UTS ya, karena sekalian juga ada tugas kelompok untuk presentasi ya. Jadi presentasinya akan dilakukan pada saat tatap muka di kampus ya. Kebetulan saya jadwalkan di minggu minggu keberapa ya jadi ya? Minggu pertama setelah UTS ya. Jadi ada selang waktu 2 minggu. Kemudian setelah UTS hari Sabtunya kita akan ada tugas kelompok presentasi terkait sama mata kuliah pengantar manajemen ya. Nah, untuk pembahasannya terkait sama presentasi kelompok akan saya jelaskan nanti setelah sesi materi disampaikan ya. Kebetulan saya juga sudah membagi beberapa tim kelompoknya sesuai dengan absensi yang ada di Siakat ya. Jadi nanti pembagiannya akan kita bahas setelah selesai materi yang akan disampaikan. Ya, baik, kita langsung saja ya mulai untuk materi pada pertemuan ke-6 ini adalah mengenai budaya organisasi. Jadi kita akan membahas mengenai asal muasal daripada budaya itu sendiri, kemudian jenis dan tipe apa saja terkait sama budaya organisasi, kemudian ada dimensi daripada budaya organisasi. Nah, kemudian akan kita bahas fungsi serta manfaat juga daripada budaya organisasi itu sendiri. Bentar ya, saya lakukan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Pembahasan kita terkait sama budaya organisasi untuk temanya adalah pengertian daripada budaya dan budaya organisasi. Kemudian ada 7 dimensi budaya organisasi, ada keanekaragaman budaya dan argumen multi budaya. Ya, jadi berdasarkan asal-usul katanya ya, secara etimologis, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya gitu ya, budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi ya. Jadi bentuk tunggalnya itu budi, kemudian berjamak menjadi budaya. Artinya itu adalah akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran manusia. Sama ya, kultur sama budaya itu sama ya. Kalau kultur ya, sorry, belibet lidahnya. Kalau kultur berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang artinya mengerjakan atau mengolah ya. Jadi budaya atau kultur di sini dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk mengolah atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi inti utama dari si kultur ini sebenarnya terdiri dari sesuatu yang tradisional gitu ya. Jadi turun temurun, kemudian adanya nilai yang bersejarah di situ, ada historitas di situ ya. Nah, kemudian kalau
Pengertian budaya menurut KBBI ya. Jadi di sini adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat gitu ya. Kemudian itu persepsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Kemudian ada pengertian budaya menurut Fatih and Philip ya. Budaya adalah sebagai norma dan perilaku-perilaku yang disepakati oleh sekelompok orang untuk bertahan hidup dan berada bersama. Nah, kemudian ini ada beberapa pengertian budaya menurut para ahli ya. Jadi di sini ada Kotler dan Hesketh. Dia mendefinisikan kalau budaya ini sebagai totalitas perilaku, kemudian kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lainnya dari karya serta pemikiran manusia. Dan tentunya yang mendirikannya ini suatu masyarakat gitu ya. Kemudian ada menurut Owen mendefinisikan kalau budaya ini adalah filsafat-filsafat, ideologi, nilai-nilai dan asumsi serta harapan dan norma bersama yang mengikat dalam sebuah komunitas. Jadi budaya ini merupakan konsep yang penting dalam memahami suatu kelompok masyarakat ya atau kelompok manusia untuk waktu yang lama gitu. Nah, kemudian ada beberapa kandungan utama dalam budaya ya. Yang pertama, budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya. Jadi di sini lingkungannya ini kan yang melahirkan pandangan hidup ya yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku daripada manusia itu sendiri. Kemudian adanya pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karya, termasuk sistem kerja dan teknologi. Kemudian yang ketiga, budaya merupakan hasil pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan, serta proses seleksi. Ini proses seleksi menerima atau menolak daripada norma-norma yang ada di dalam lingkungan ya. Kemudian bagaimana cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu. Kemudian yang keempat ada saling mempengaruhi dan ketergantungan. Jadi dalam proses budaya juga terdapat adanya saling mempengaruhi dan saling ketergantungan baik sosial maupun di lingkungan non-sosial. Nah, kemudian ada menurut Gibson karakteristik daripada budaya ya. Yang pertama, budaya itu adalah belajar, observasi, dan pengalaman. Jadi, mempelajari budaya, mempelajari kultur tadi ini memang diperlukan adanya dan diwujudkan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi ada proses observasi, ada pengalaman. Kemudian saling berbagi gitu ya. Jadi saling berbagi nih individu dalam kelompok gitu ya. Kemudian ada individu dalam keluarga dan masyarakat saling berbagi terhadap kultur yang ada. Kemudian ada transgenerasi. Ini merupakan akumulasi apa namanya dan melampaui generasi satu ke generasi lainnya gitu ya. Jadi ada turun temurun gitu. Kemudian ada persepsi. Ini persepsi ini bisa mempengaruhi bentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi ini didasarkan pada kapasitas seseorang berubah atau bisa beradaptasi terhadap budaya yang sedang mereka jalani gitu ya. Nah, itu terkait sama karakteristik budaya menurut Gibson. Nah, kemudian apa yang menjadi pengertian daripada budaya organisasi itu sendiri ya? Jadi budaya organisasi ini adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam organisasi. Kemudian pengertian lainnya, pembicaraan budaya organisasi ini ternyata menyangkut berbagai topik pembahasan seperti nilai yang dianut, simbol, kebiasaan rutin, model, dan penyesuaian diri, dan cerita-cerita yang dihidupkan.
Jadi sebenarnya dalam suatu organisasi ini kita mengenal ada dua aspek ya sebenarnya. Yang pertama ini di dalam organisasi tentu ada aspek fisik gitu ya, yang tampak dalam penglihatan kita seperti kayak struktur, kemudian ada kebijakan, ada peraturan, kemudian ada apa lagi, ada teknologi ya, kemudian ada kegiatan operasional lainnya gitu ya. Dan tentunya pengukurannya pun dapat dilakukan dengan kasat mata gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus lihat ada aspek lainnya juga di dalam organisasi selain tadi aspek fisik yang bisa terlihat oleh mata gitu ya. Ada aspek secara psikologi atau secara softnya gitu ya. Nah, secara softnya ini yang menyangkut si apa namanya sisi manusia gitu ya dari organisasi itu sendiri seperti kayak adanya kepercayaan, kemudian adanya norma-norma perilaku gitu ya, kemudian adanya keyakinan, adanya budaya gitu ya. Dan tentunya tidak mudah juga untuk mengukurnya gitu. Tetapi hal ini pun cukup apa namanya? Cukup menjadi sesuatu yang berperan juga gitu untuk menuju arah organisasi yang diinginkan. Kayak contohnya aspek manusia di dalam organisasi. Nah, ini kan memegang peranan penting gitu ya, membuat menggerakkan, kemudian mengkontrol gitu ya dan mengevaluasi struktur serta kinerja daripada suatu organisasi itu sendiri gitu. Dan tentunya selama proses itu manusia kan melakukan interaksi gitu antar individu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Nah, hal ini pun akan terus dilakukan gitu dalam kurun waktu yang cukup panjang sampai akhirnya membentuk suatu pola budaya tertentu. Nah, pola budaya tertentu inilah yang menjadikan suatu organisasi ini unik dan berbeda dengan organisasi lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada menurut Robbins terkait sama 7 karakteristik budaya organisasi ya atau 7 dimensi budaya organisasi menurut Robbins. Nah, ini cukup terkenal juga teorinya Robbins terkait sama si 7 dimensi budaya organisasi ini. Nah, yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko ya. Jadi di sini para karyawan dituntut sejauh mana sih gitu ya karyawan bisa didorong untuk melakukan inovasi dan pengambilan risiko. Kemudian ada perhatian terhadap detail gitu ya. Jadi sejauh mana para karyawan ini diharapkan bisa memperlihatkan kecermatan, kemudian menganalisa dan memperhatikan suatu kegiatan yang berkaitan sama organisasi. Kemudian berorientasi kepada hasil. Ini terkait sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukan pada teknik dan proses saja gitu, tetapi bagaimana cara mencapai hasil tersebut ya. Kemudian berorientasi kepada manusia. Jadi sejauh mana keputusan manajemen ini bisa memfokuskan si manusianya ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi SOP daripada pekerjaan itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana sikapnya manusia dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian berorientasi pada tim. Ini sejauh mana kegiatan ini bisa didelegasikan ya, diorganisasikan kepada tim-timnya gitu kan. Penyelesaian pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama gitu, bukan secara individu. Kemudian agresif ya. Jadi sejauh mana orang-orang ini agresif, kompetitif ya. Jadi bukan yang leha-leha terhadap suatu pekerjaan, tetapi yang memang antusias gitu terhadap pekerjaan. Kemudian ada stabil. Stabil ini bagaimana keinginan organisasi bisa menekan pertumbuhan daripada si organisasi itu sendiri gitu ya. Jadi artinya apabila belum mampu untuk melesat ke atas, setidaknya dia stabil pada posisinya yang sekarang gitu, tidak turun gitu ya. Nah itu terkait sama 7 dimensi atau 7 karakteristik budaya organisasi menurut Stephen Robin ya. Nah, kemudian ada Aan dan Cepi tahun 2005 juga dia membagi ada 9 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada inisiatif individu ya.
Kalau inisiatif individu ini terkait sama apa? Terkait sama tanggung jawab gitu ya. Terkait sama independensi juga ya yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang kedua, toleransi terhadap tindakan beresiko. Jadi sejauh mana para pegawai ini dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko. Kemudian ada arah. Arah ini terkait sama sejauh mana organisasi bisa menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan mengenai suatu prestasi. Kemudian ada integrasi. Integrasi ini terkait sama unit-unit yang ada di dalam organisasi ini mampu mendorong untuk melakukan berbagai macam kegiatan operasional dan mampu mengkoordinasikan kegiatan operasionalnya tersebut. Kemudian ada dukungan dari manajemen. Ini terkait sama para manajemen ini bisa berkomunikasi dengan jelas ya, memberikan bantuan serta dukungan terhadap para stafnya gitu ya. Kemudian ada kontrol, ini sejauh mana pengaturan dan pengawasan ini bisa digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku daripada si karyawan. Kemudian ada identitas ya. Identitas ini adalah sejauh mana para anggota bisa mengidentifikasikan dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya gitu ya. Kemudian dengan kelompok kerjanya juga. Kemudian dengan profesi atau bidang keahliannya. Kemudian ada sistem imbalan. Ini sistem imbalan terkait sama gaji ya. Kemudian ada reward-reward yang lain ya. Tentunya didasarkan pada kriteria prestasi karyawan tersebut yang merupakan sebagai gift gitu ya atas kewajiban yang sudah dilakukan oleh para karyawan. Kemudian ada pola-pola konsumsi. Ini terkait sama sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh adanya hierarki ya kewenangan dalam organisasi gitu ya. Jadi memang ada strukturnya gitu. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan komunikasi gitu. Jadi memang ada polanya gitu ya. Tentunya kan kalau berkomunikasi dengan atasan juga berbeda polanya dengan kita berkomunikasi sesama rekan kerja. Jadi memang intinya karakteristik budaya organisasi ini adalah adanya peraturan-peraturan gitu ya, adanya norma-norma gitu, adanya nilai-nilai yang memang harus dipatuhi gitu di dalam iklim organisasi. Jadi kalau kita bisa pahami gitu ya, budaya ini bisa diamati, bisa dipelajari, dan juga bisa dikembangkan untuk kemajuan daripada suatu organisasi. Nah, kemudian ada jenis dan tipe budaya organisasi ya. Jadi dalam prakteknya budaya organisasi ini tentunya memiliki beberapa jenis dan tipe ya. Nah, ini seperti yang sudah dikemukakan oleh Robert and Michael. Dia membagi budaya organisasi ke dalam beberapa jenis ya. Yang pertama ada budaya rasional. Kalau budaya rasional ini adalah proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan, gitu ya. Jadi ini terkait sama efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau dampak daripada organisasi. Kemudian ada budaya ideologi. Kalau budaya ideologi ini terkait sama proses informasi intuitif. Jadi berkaitan sama pengetahuan. Pengetahuan, kemudian inovasi yang dilakukan gitu ya. Dan ini bisa diasumsikan sebagai sarana daripada tujuan organisasi. Kemudian budaya konsensus. Ini terkait sama iklim organisasi, kemudian moral yang ada di dalam organisasi, dan kerjasama kelompok di dalam organisasi. Kemudian budaya hierarkis ya. Ini terkait dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan ya antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, atau sesama bawahan, sesama atasan gitu ya, terkait sama stabilitas juga, sama adanya terkait pengawasan dan pengendalian. Nah, kemudian
ada juga tipe yang tadi jenis budaya organisasi, kemudian ini adalah tipe budaya organisasi ya. Yang pertama ada tipe formalisasi tinggi ya. Tipe budaya organisasi yang pertama adalah formalisasi tinggi, sentralisasi tinggi. Kemudian yang kedua ada formalisasinya rendah, sentralisasinya rendah. Kemudian yang ketiga ada formalisasinya tinggi, sentralisasinya rendah. Kemudian ada formalisasinya rendah, sentralisasinya rendah. Nah, apa itu maksudnya? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, jenis budaya yang formalisasinya tinggi dan sentralisasinya tinggi, ini ternyata memiliki ciri-ciri birokrasi yang tinggi juga, gitu ya. Jadi, memiliki disiplin yang tinggi gitu. Pekerjaannya sudah diatur secara sistematis melalui berbagai macam prosedur gitu ya. Jadi istilahnya kalau ini sudah pakem lah gitu ya. Dan terkesan tidak boleh dirubah-rubah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang jenis budaya yang formalisasi rendah, sentralisasi tinggi, ini dicirikan dengan adanya intuitif yang kuat ya. Kemudian dicirikan lagi dengan adanya pemegang kendalinya satu ya, kekuasaan tertingginya ada di tangan satu orang atau ada di satu kelompok tertentu ya. Jadi memang satu yang berkuasa di situ. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah budaya Zeus ya. Kemudian kalau jenis budaya yang formalisasi tinggi, sentralisasi rendah ya, ini adalah berkaitan sama tugas dan matriks ya. Jadi dalam tipe budaya ini si orang-orangnya ini berkumpul dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang tentunya berbeda-beda, tapi mereka bisa tetap fokus terhadap tugas yang sama gitu, terhadap tujuannya gitu ya. Jadi cara kerja dari masing-masing elemen ini sebenarnya independen, tapi dia terikat gitu ya oleh prosedur yang ketat gitu. Dan ini dinamakan sebagai budaya Athena ya. Jadi memang dia lebih kepada meskipun kita dari latar belakang yang berbeda gitu ya, punya pendapat dan gagasannya masing-masing, tetapi kita tetap fokus terhadap tujuan daripada organisasi itu sendiri mau kemana gitu ya. Makanya tetap fokus dalam melakukan tugas-tugasnya ya, sehingga tujuan organisasinya ini bisa tercapai. Nah, tipe budaya seperti ini dinamakan juga istilahnya dengan budaya Athena. Nah, kemudian yang terakhir ada formalisasi rendah dan sentralisasi rendah ya. Oh, ini sudah dibahas tadi ya. Jadi ada hanya 3 ya, formalisasi tinggi, sentralisasi tinggi, formalisasi rendah, sentralisasi rendah, formalisasi tinggi, sentralisasi rendah. Nah, ya yang keempat itu sama dengan yang nomor 2 ya, jadi tidak usah dibahas lagi. Lanjut. Nah, tadi kita ada mengenal istilah budaya Zeus, istilah budaya Athena ya. Nah, itu sebenarnya adalah sistem kekuasaan dalam budaya organisasi gitu. Jadi memang ada 4 jenis sistem kekuasaan di dalam budaya organisasi. Yang pertama ada budaya Apollo ya. Nah, ini budaya Apollo ini kekuasaannya ini ada di pihak pimpinan ya. Jadi tanggung jawab bawahan ini hanya seputar menjalankan tugas saja gitu sesuai dengan perintah atasan gitu. Jadi kekuasaan tertingginya ada di pimpinan ya. Ini budaya Apollo. Apa namanya? Sesuatu yang lumrah lah ini ya istilahnya. Kemudian ada budaya Zeus ya. Budaya Zeus juga hampir sama dengan budaya Apollo ya. Kalau budaya Zeus ini lebih kepada menganggap bawahan itu adalah kaki tangannya pimpinan gitu ya, sehingga
kebijakan ini lebih ditentukan oleh pimpinan dan tetapi berdasarkan pertimbangan dan masukan daripada bawahannya juga gitu ya. Jadi sebenarnya dia masih mau meminta pendapat daripada si bawahannya, meskipun dia memegang kekuasaan tertinggi gitu ya. Kemudian ada budaya Athena ya. Kalau budaya Athena ini terkait sama pembagian tugas ya. Jadi pimpinan bertugas mengkoordinasikan bawahan ya untuk melakukan tugas-tugasnya, tapi tetap harus berdasarkan pengawasan daripada si top manajemen ya. Tapi top manajemennya ini juga harus tidak boleh mendirect langsung kepada si bawahannya, karena dia menerapkan sistem hierarki juga ya. Jadi sebelum ke staff, top manajemen koordinasinya ke middle management dulu gitu ya. Kemudian baru dari middle management baru ke staffnya gitu ya. Itu yang dinamakan budaya Athena. Dia lebih kepada memberikan tanggung jawab ini sesuai dengan posisinya, sesuai dengan hierarki yang ada di dalam organisasi gitu ya. Kekuasaan tertinggi memang ada di top management, tapi dia fungsinya tidak bisa mendirect langsung kepada staff ya, harus melalui middle management, baru dari middle management ke staffnya. Kemudian ada budaya Dionysius ya. Kalau budaya Dionysius ini hampir sama budaya Athena ya. Jadi apa namanya, terkait sama pemberian tanggung jawab terhadap tugas yang diemban oleh para stafnya gitu ya. Dan ini ada juga di dalam budaya Dionysius ini juga ada pembagian ke dalam budaya formalisasi rendah dan sentralisasi rendah. Nah, itu terkait sama 4 sistem kekuasaan dalam budaya organisasi. Kemudian ada 4 macam budaya organisasi menurut Pusdiklat Pertamina ya. Yang pertama ada akademi. Jadi kalau akademi ini si budaya organisasi yang menekan pada spesialisasi jabatan ya. Jadi pengennya spesialisasinya pegawainya ini harus berasal dari suatu perguruan tinggi yang terkenal gitu ya. Kemudian akan ditempatkan pada suatu bidang yang profesional juga gitu. Nah, kalau ada organisasi yang menganut sistem ini berarti dia mengacu kepada budaya organisasi yang berarah kepada pendidikan atau akademi ya. Jadi pengennya karyawan yang ada di tempat saya maunya lulusan universitas A gitu. Yang universitas B itu tidak dilirik lagi meskipun kinerjanya bagus juga pada saat interview gitu ya. Nah, itu terkait sama akademi. Kemudian ada klub ya. Kalau tipe klub ini dia menjadikan adanya senioritas, adanya loyalitas, komitmen, dan pengalaman sebagai ciri khas daripada budaya organisasinya. Kemudian ada baseball team. Ini kalau baseball team terkait sama dia mencari bakat-bakat muda yang dapat memberikan apa namanya, sumbangsi ide-ide yang cemerlang gitu ya bagi kemajuan organisasi. Jadi organisasi tidak melihat nih berapa umurnya gitu kan, sejauh mana pengalamannya. Yang penting ini orang punya ide yang bagus, punya ide yang kreatif, inovatif gitu ya, yang mampu memberikan kemajuan kepada organisasi dan tentunya memiliki jiwa entrepreneur sejati gitu. Kemudian budaya organisasi menurut Pusdiklat lainnya ada Fortress ya. Ini menekan pada kelangsungan hidup organisasi, survival, melalui kepekaan terhadap tantangan-tantangan baru gitu. Jadi memang senang gitu ya terhadap tantangan-tantangan baru, mencari orang yang suka tantangan gitu. Jadi mencari orang yang
terus dinamis gitu kan, tidak flat dalam melakukan sesuatu gitu kan. Jadi senang mencari ilmu baru, tantangan baru gitu ya. Nah, itu 4 macam budaya terkait budaya organisasi menurut Pusdiklat Pertamina. Jadi budaya organisasi ini sebenarnya bisa membantu mengarahkan sumber daya manusia kepada pencapaian visi, misi, serta tujuan daripada organisasi gitu ya. Jadi makanya bisa meningkatkan eh, kekompakan tim gitu ya antar berbagai departemen. Sehingga menjadi ini juga menjadi apa namanya perekat gitu ya untuk mengikat orang-orang yang ada di dalam organisasi secara bersama-sama. Dan budaya organisasi ini juga bisa membentuk perilaku kita ya. Karena kan ada percampuran nilai-nilai dan perilaku di situ gitu ya. Dan tentunya kalau organisasi yang baik tentu akan memberikan budaya organisasi yang baik pula untuk para anggotanya sehingga kita bisa belajar daripada budaya yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita melalui kebiasaan yang ada di dalam organisasi gitu ya, yang mungkin semulanya orang yang nggak disiplin, tetapi ketika memasuki dunia organisasi, organisasinya itu menerapkan budaya yang disiplin, jadi kita kebawa juga untuk disiplin. Nah, itu kan artinya apa namanya added value juga buat kita gitu ya, untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Dan tentunya juga eh, dengan adanya budaya organisasi ini kita juga bisa membangkitkan motivasi gitu ya, membangkitkan motivasi kita, kemudian bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita ya. Kemudian kita juga bisa berpikir secara positif bagaimana organisasi ini bisa maju gitu ya. Kita bisa menyelesaikan konflik dan melakukan tugas-tugas sesuai dengan arahan yang ada di dalam organisasi gitu ya. Dan tentunya organisasi pun inginnya memaksimalkan gitu ya potensi yang ada di dalam para stafnya gitu. Karena kan ini juga sebagai apa namanya keuntungan juga untuk organisasi bisa meningkatkan atau bisa mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa manfaat daripada budaya organisasi menurut Triguno ya. Yang pertama, menjamin hasil kerja yang lebih baik ya, tentu ya. Tadi kalau misalkan kita mendapatkan organisasi yang memiliki budaya yang bagus, tentunya kita apa dampaknya ke kita akan lebih termotivasi, kemudian akan lebih giat lagi dalam bekerja ya, apalagi organisasinya yang mengedepankan kesejahteraan karyawan gitu ya dengan pengukuran kinerja. Nah, itu kan jadi pengennya kan hasil kerjanya bagus terus gitu untuk mendapatkan reward yang lebih juga dari organisasi. Kemudian yang kedua, membuka seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan ya. Mungkin yang tadinya introvert, kemudian ketika masuk dunia organisasi, menjadi tidak introvert lagi, karena mau nggak mau berbaur, berkomunikasi gitu ya, adanya keterbukaan di situ, kebersamaan, sering makan bareng ya, kemudian sering wisata bareng dengan teman-teman organisasi gitu. Jadi timbullah kegotong royongan dan kekeluargaan di situ. Kemudian cepat memperbaiki kesalahan ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada sesuatu yang salah gitu ya, tentunya kita bisa dengan cepat menganalisa kenapa salahnya, kemudian bisa cepat memperbaikinya gitu karena tipikal budaya organisasinya yang mengharuskan seperti itu gitu. Jadi kalau ada salah ya jangan didiamkan, tetapi dicari solusinya, cepat tahu gitu ya apa salahnya gitu ya. Kemudian yang keempat, cepat melakukan adaptasi diri dengan perkembangan yang terjadi ya. Penting ya. Jadi apalagi dengan perkembangan yang terkait sama teknologi. Nah, itu kita harus adaptasi juga gitu kan. Kalau nggak mau ketinggalan. Jadi memang budaya organisasi mampu mempengaruhi kita dalam melakukan kegiatan
yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian ada fungsi penting budaya organisasi ya, menurut Robin. Yang pertama, membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Ya, karena sebenarnya budaya ini kan sebagai identitas ya, identitas daripada si organisasi gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan budaya organisasi yang satu dengan budaya organisasi lainnya gitu. Kalaupun sama ya hanya kebetulan gitu ya biasanya ya. Kayak misalkan ada budaya organisasi yang menerapkan sistem birokrasi yang teramat rumit gitu ya, tapi ada juga yang menerapkan kalau birokrasinya dilakukan rumit, ya tidak jalan operasional perusahaannya gitu. Makanya dia menerapkan birokrasi yang fleksibel. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi memang fungsi daripada budaya organisasi salah satunya adalah bisa membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian meningkatkan sense of identity anggotanya. Betul ya. Jadi kalau misalkan yang namanya kita anggota di dalam organisasi tersebut, kalau budayanya jelek, ya kita juga ikut jelek gitu ya. Kalau budaya organisasinya bagus, ya kita juga akan ikut bagus gitu. Oh, kerja di mana? Di Pertamina gitu. Oh, Pertamina tuh gini nih gitu kan. Selalu mengedepankan kesejahteraan rakyat gitu, kayak kesejahteraan anggotanya gitu kan. Karyawannya sering dilakukan promosi. Nah, itu kan jadi kan impact ke kitanya juga positif gitu ya. Kemudian meningkatkan komitmen bersama ya, pasti untuk apa? Untuk eh, mewujudkan tujuan daripada si organisasi. Kemudian menciptakan stabilitas sistem sosial ya, karena kita juga berbaur, berkomunikasi, saling apa namanya kerjasama tim ya, otomatis menciptakan sistem sosial yang baik gitu ya. Kemudian mekanisme pengendalian yang terpadu dan membentuk sikap perilaku karyawan. Ya, betul ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Kalau memang budaya organisasi bisa mempengaruhi kita ya, sikap perilaku kita ya. Cuman kita juga harus punya filter diri juga gitu kan. Sekiranya budaya organisasinya yang buruk gitu kan, ya kita juga tidak bisa mengikuti dengan semena-mena gitu. Artinya kita mampu kita yang namanya budaya itu kan tadi asal mulanya apa? Akal kan. Nah, kita juga memiliki itu untuk memilih kira-kira apakah patut untuk dicontoh atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ada proses terbentuknya budaya organisasi ya. Jadi memang budaya organisasi ini tidak muncul seketika waktu gitu ya, tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya, tapi memang terbentuk melalui berbagai tahapan dan proses yang panjang gitu ya. Jadi eh, tentunya dalam prosesnya tersebut pembentukan budaya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi gitu dalam membentuk suatu budaya organisasi. Nah, apa saja tantangannya? Yang pertama ada tantangan dari eksternal ya. Salah satunya apa? Perubahan yang cepat ya, betul sekali ya. Seperti zaman sekarang juga ya, globalisasi, digitalisasi. Nah, itu kan seolah-olah membuat kita itu seperti sudah tidak ada jarak lagi gitu ya. Segalanya semua bisa dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Sehingga membuat kita harus terus belajar untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Kemudian tantangan eksternal yang berikutnya adalah keragaman tenaga kerja. Betul ya. Jadi semakin kesininya sikap tenaga kerja juga berbeda dengan sikap tenaga kerja beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Apalagi ada generasi X, generasi Y, generasi Z, nanti belum lagi generasi Alpha gitu ya. Yang mana karakteristiknya itu berbeda gitu ya. Kayak sekarang generasi apa nih? Generasi Z apa generasi Alpha? Generasi Z dan Alpha ya. Kalau nggak salah ya, saya juga kurang ini juga tuh sama generasi-generasi apa namanya istilah YZ-nya itu ya. Generasi sekarang lah istilahnya gitu ya. Ini kan semuanya digital native gitu ya. Pengennya serba cepat, pengennya serba yang apa namanya maunya tuh instan gitu ya. Nah, otomatis kan
pola kita mentreatmentnya juga berbeda gitu dengan tenaga kerja yang beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Kemudian tantangan eksternal berikutnya adalah PP ya, peraturan pemerintah ya, itu juga bisa mempengaruhi ya, adanya undang-undang cipta kerja ya, adanya apalagi pembaharuan undang-undang dan sebagainya. Kemudian ada peranan keluarga ya, ini juga menjadi tantangan eksternal. Karena apa? Karena perilaku atau perangainya manusia itu berawal dari peranan keluarga gitu ya. Sekolah yang pertama itu adalah di dalam keluarga. Kemudian ada kekurangan tenaga kerja ya, ini berkaitan sama tingkat pengangguran yang ada di suatu negara gitu ya. Jadi memang banyak faktor gitu ya, mungkin adanya ketidakstabilan ekonomi membuat kan banyak eh, pengangguran di mana-mana gitu sehingga ada kekurangan tenaga kerja gitu ya. Kekurangan tenaga kerja, kemudian kekurangan juga organisasi, banyak organisasi yang bangkrut juga gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan eksternal tersendiri. Kemudian ada tantangan internal ya. Nah, tantangan internal ini tentunya berasal daripada masalah yang ada di dalam organisasi itu sendiri ya. Seperti contohnya mengenai sumber daya manusianya itu juga bisa menghambat usaha perwujudan daripada pencapaian tujuan si organisasi gitu ya. Jadi pengennya perusahaan punya SDM yang berkualitas gitu ya, punya SDM yang memiliki daya saing gitu ya. Cuman kan ternyata ada beberapa anggota yang tidak bisa mencapai itu gitu ya. Ada mungkin anggota yang sudah terlanjur nyaman dengan posisinya, nyaman dengan kondisi kerjaannya gitu ya, sehingga ketika ada perubahan dia enggan melakukan perubahan, terus nggak mau belajar gitu ya. Nah itu kan otomatis untuk mendorong karyawan-karyawan yang bertipikal seperti itu kan agak sulit juga gitu ya, sehingga bisa menghambat kita punya tujuan dalam organisasi. Kemudian contohnya apalagi adanya mungkin pengurangan tenaga kerja juga ya, itu menjadi tantangan internal. Kemudian restrukturisasi struktur juga tuh ya, itu juga menjadi tantangan dirombak strukturnya ya. Kemudian ada teknologi apalagi ya, kemudian ada individunya itu sendiri ya, terkait sama permasalahan pribadi. Nah, itu kan juga bisa menjadi tantangan internal dalam pembentukan budaya organisasi. Jadi, yang namanya budaya organisasi kan ini memang terbentuknya ya berdasarkan latar belakang daripada budaya yang dibawa oleh si anggota-anggota yang ada di dalam organisasi gitu ya. Ditentukan juga oleh latar belakang si budaya pendiri atau pemilik daripada organisasi ini gitu. Cuman bagaimana organisasi mampu menselaraskan gitu ya apa yang menjadi budaya individu dengan budaya yang ada di dalam organisasi. Kemudian teori-teori pembentukan budaya organisasi ya. Di sini ada teori sosiodinamik ya. Kemudian ada teori kepemimpinan, ada teori pembelajaran sosial. Nah, kalau teori sosiodinamik ini, dia teori pembentukan budaya organisasi yang mendasarkan pada pengamatan secara detail mengenai kelompok pelatihan dan kelompok kerja, gitu ya. Jadi artinya setiap individu ini merasakan bahwa individu ini bagian daripada anggota atau kelompok organisasi yang bisa menyelesaikan konflik ya yang ada di dalam organisasi gitu ya. Tentunya dengan mendapatkan adanya pelatihan oleh si individu ini ya sehingga bisa membantu memberikan kontribusinya kepada organisasi terutama dalam menyelesaikan konflik inti daripada kepentingan kelompok yang ada di dalam organisasi gitu ya. Kemudian yang kedua teori kepemimpinan ya. Jadi teori kepemimpinannya ini proses pembentukan budaya organisasinya ini menekankan pada hubungan antara pimpinan dengan kelompok anggota organisasi. Bagaimana pengaruh gaya pimpinan terhadap formasi
apa namanya, kelompok yang ada di dalam organisasi. Jadi gaya-gaya kepemimpinannya itu juga menjadi suatu ini juga ya, suatu pengaruh juga di dalam budaya organisasi. Kalau orangnya pemimpinnya otoriter gitu ya, sehingga kan budaya organisasinya menjadi kaku gitu ya. Kemudian mungkin ada birokrasinya yang rumit, yang kaku dan sebagainya. Kemudian ada teori pembelajaran sosial ya. Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi ini diciptakan oleh pemimpin dan salah satu fungsi pemimpin yang sangat menentukan budaya organisasi ini adalah terkait sama manajemennya. Jadi bagaimana pemimpin ini bisa berkreasi, membentuk suatu manajemen yang bisa menciptakan budaya organisasi yang baik gitu melalui pembelajaran sosial yang diterapkan di dalam organisasi. Jadi memang tadi kan kita bisa lihat kalau budaya organisasi itu bisa kita dapat melalui observasi, melalui pembelajaran, melalui apalagi tadi pengalaman juga ya. Jadi pembelajaran ini adalah sebagai suatu cara organisasi untuk bisa membangun kapasitas dalam menyesuaikan dan melakukan perubahan secara terus-menerus gitu ya. Jadi memang si anggota yang ada di dalam organisasi dituntut untuk terus belajar bagaimana memahami situasi atau budaya yang ada di dalam organisasi. Sehingga dengan adanya proses pembelajaran tadi bisa juga mengembangkan apa namanya performa karyawan di dalam organisasinya gitu ya. Tentunya dengan bisa mengembangkan performa karyawan itu bisa meningkatkan dia punya kinerja sehingga tujuannya adalah untuk apa? Untuk pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Itu terkait sama teori pembentukan budaya organisasi. Ada teori sosiodinamik, teori kepemimpinan, dan teori pembelajaran sosial. Ya, kemudian ada tadi sudah bahas mengenai budaya, kemudian budaya organisasi, kemudian sekarang ada yang namanya multi budaya ya. Jadi berdasarkan pada pengertian budaya tadi ya, maka selanjutnya dikembangkan pengertian multi budaya. Jadi multi budaya ini secara umum dapat diartikan sebagai banyak budaya. Kemudian multi budaya ini sebagai suatu situasi di mana terdapat 3 atau lebih budaya atau sub budaya etnis yang saling berinteraksi. Itu menurut Chang dan Tarenou. Kemudian menurut Allen dan Montgomery, multi budaya adalah organisasi multi budaya sebagai organisasi yang menghargai keberagaman yang diciptakan bersama-sama dengan tenaga kerja ya. Jadi memang multi budaya ini adalah si organisasi yang mendorong anggotanya yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda untuk saling belajar satu sama lain ya, mengadopsi norma-norma dan menciptakan lingkungan untuk menghargai perbedaan gitu ya, dan tentunya dapat menjadi atau menciptakan budaya organisasi yang unik gitu ya. Nah, di sini ada 3 kunci keberhasilan dalam mengelola keragaman budaya ya. Yang pertama, meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok pekerja yang berbakat. Jadi memang karyawan-karyawan berbakat tentunya harus difasilitasi ya, sehingga dia bisa mengembangkan sayapnya untuk bisa mengembangkan potensinya yang mana tujuannya adalah untuk kemajuan daripada organisasi.
Kemudian meningkatkan inovasi ya, tentunya pengennya karyawan ini punya pemikiran yang bagus, yang kreatif gitu ya. Ada sesuatu yang beda gitu di dalam diri karyawan gitu ya. Kemudian untuk hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Nah, artinya ini apa namanya? Salah satu keberhasilan bisnis juga ya dengan membangun relasi terhadap konsumen gitu. Jadi ketika konsumen sudah merasa nyaman dengan kita gitu ya, otomatis mereka akan menjadi langganan kita dan mereka juga bisa merekomendasikan produk kita kepada teman-temannya gitu sehingga menambah omset juga buat kita gitu ya. Makanya di sini penting banget yang menjaga 3 kunci keberhasilan dalam mengolah keragaman budaya gitu ya. Yang pertama tadi meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok pekerja yang berbakat gitu ya. Ini juga merupakan keberhasilan bisnis juga karena kemampuan untuk menarik atau mempertahankan serta memotivasi orang-orang yang berbakat. Nah, itu juga tidak mudah dilakukan gitu. Makanya memang harus memberikan fasilitas kepada karyawan-karyawan berbakat, salah satunya dengan apa namanya memberikan pelatihan gitu ya untuk mengeksplor lagi bakat-bakatnya mereka gitu. Kemudian memperhatikan kesejahteraannya karyawannya itu juga kan untuk mempertahankan si karyawannya memiliki talent untuk tetap terus stay di perusahaan tersebut. Kemudian ada inovasi ya, meningkatkan inovasi gitu. Jadi memang bagaimana budaya organisasi ini bisa terbuka gitu ya terhadap perbedaan gitu ya. Bagaimana budaya organisasi ini bisa menciptakan orang-orang yang memiliki pemikiran sesuatu yang baru, yang berbeda gitu ya, menghasilkan ide-ide yang lebih banyak daripada organisasi lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat, membangun relasi bisnis gitu ya. Kemudian mempertahankan kita punya konsumen gitu agar jangan sampai konsumen pindah ke lain hati ya. Nah, baik itu tadi terkait sama materi kita pada pagi hari ini untuk budaya organisasi ya. Jadi memang setiap organisasi tentu memiliki budaya yang berbeda-beda ya, karena tidak bisa disamakan juga. Tergantung daripada dia punya kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu ya. Dan tentunya kita sebagai anggota yang ada di dalam organisasi tersebut juga harus bisa apa namanya mengamati gitu ya. Kira-kira budaya organisasi yang seperti ini apakah bisa memberikan added value buat kita gitu ya? Atau malah memperburuk kita punya value sebelumnya gitu ya. Nah, baik seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kalau di dalam pertemuan ke-8 ya jadinya ya, setelah UTS itu pertemuan ke-8, nanti kita akan ada presentasi kelompok ya, yang mana kelompoknya sudah saya bagi berdasarkan absensi kemarin. Sebentar ya. Oke, baik. Tadi sampai mana ya? Saya juga lupa. Jadi ternyata dari tadi saya bicara, ini kepencet dan ke stop videonya ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi saya ulang ya. Tadi sampai mana saya juga lupa ya. Pokoknya saya ulang aja terkait sama apa tuh namanya tugas kelompok ya, presentasi kelompok gitu ya. Jadi tadi pembagian kelompoknya, masih ingat nggak ya? Bentar ya. Nah ini ya, kelompok 1 ada Ahmad Jaki, Asnun, Pak Bimo, ini membahas tentang koperasi ya. Kemudian kelompok 2 ada Cut Sania, Desi, Domiri membahas tentang globalisasi manajemen. Kemudian ada kelompok 3, Dian, Febri, Gusti, ini membahas tentang merger. Kemudian ada kelompok 4, Hikmah, Komarudin, dan Lola, ini membahas tentang perencanaan. Kemudian ada
Melisa Miftahul Faris, ini kelompok 5, membahas tentang motivasi. Kemudian ada kelompok 6, kepemimpinan, membahas tentang, sorry, ada Bu Nastiti, Novia, Siva, ini kelompok 6, membahas tentang kepemimpinan. Kemudian ada kelompok 7, terakhir, Yusuf dan Pak Zulkarnain, membahas tentang fungsi organisasi. Ya. Untuk detailnya, nanti bisa dilihat di RPS ya, sesuai sama pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, itu terkait sama tugas presentasi kelompok. Jadi dilakukannya kapan? Dilakukannya itu tanggal 10 Desember ya. Tanggal 10 Desember kita akan ada tatap muka di kampus, presentasi kelompok, dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Pak Bimo ya, pembahasan tentang koperasi. Jadi nanti mekanisme yang dibuat sama kelompok adalah membuat PowerPoint dan membuat makalah terkait sama materi yang telah disebutkan tadi. Kemudian PowerPoint dan makalahnya berupa soft copy dikirim ke saya itu minimal maksimal H-1 ya. Maksimal H-1. Jadi jangan di hari Sabtunya dikirimnya, tetapi di hari Jumatnya. Dan itu pun di hari Jumat saya minta di pagi hari kirim ke sayanya, biar saya ada waktu untuk bacanya ya. Jadi jangan malam ngirimnya, karena malam saya juga udah tidur, jadi nggak sempet buat baca-bacanya ya. Jadi kirim soft copy-nya itu di Jumat pagi maksimal ya. Lebih bagus lagi sebelum hari Jumat, jadi saya punya banyak waktu untuk baca. Nah, kemudian nanti presentasinya di kelas ya, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 gitu ya. Nanti teknisnya kita obrolin lagi di dalam kelas ya, seperti apa biar nggak bingung gitu ya. Oke, baik, itu terkait sama tugas presentasi kelompok ya. Kemudian nanti di e-learning ada 2 materi yang saya sampaikan. Yang pertama, pertemuan ke-6, pembahasannya tadi budaya organisasi. Kemudian nanti ada pertemuan ke-7, pembahasannya terkait sama kuis. Nah, kuisnya saya sampaikan di sini aja ya, kuisnya ya. Jadi kuisnya saya sampaikan di sini. Diperhatikan baik-baik ya. Sebenarnya saya dari tadi sudah bicara, cuman kepencet jadi ke pause gitu videonya ya, cuman tidak apa-apa. Jadi diulang lagi ya. Ya, kuis yang pertama soalnya adalah sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi manajemen ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan etika bisnis ya. Kemudian nomor 3, sebutkan dan jelaskan apa yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Ya, sebutkan dan jelaskan apa yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan nomor 4, macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negaranya. Sebutkan dan jelaskan macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negaranya. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Dan jelaskan teori terkait pembentukan budaya organisasi. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Dan jelaskan teori pembentukan budaya organisasi. Dah, 5 saja. Jadi itu kuisnya. Dan untuk ujiannya nanti soalnya ada 30 pilihan ganda dan 2 esai. Ujiannya dilakukan secara online melalui e-learning. Jadi nanti harus diperhatikan waktu pengerjaan ujian ya. Karena untuk ujian yang setting adalah bagian akademik gitu ya. Jadi waktunya harus diperhatikan. Yang setting adalah bagian akademik ya. Nah, kemudian
Untuk jawaban esai, saya nanti mintanya tulisnya itu di kertas folio atau di kertas HVS ya, tulis tangan. Kemudian nanti difoto, kemudian dirubah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG, lalu upload ke dalam e-learning ya. Jadi harus ditulis tangan dulu ya kalau untuk jawaban esainya. Jangan copy paste dari Google, jangan copy paste dari PowerPoint materi gitu ya. Jadi ada effortnya gitu dalam melakukan ujian gitu ya. Karena ini kan juga ujiannya online ya kan. Ujian online itu kan semuanya mudah gitu. Artinya ujiannya secara terbuka gitu. Jadi bisa melihat kemana saja gitu ya. Jadi usahanya dinilainya dari mana? Dengan adanya tulis tangan tadi ya. Jadi saya nggak mau, saya nggak terima jawaban yang dalam bentuk Word, eh, copy paste dari materi PPT atau copy paste dari Google, saya nggak mau ya. Untuk esai saya minta ditulis tangan gitu biar saya melihat ada usaha daripada kalian dalam melakukan ujian gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya dalam memperhatikan dan memahami video pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin videonya hanya suara aja, sekarang ada muka sayanya ya. Sengaja kemarin-kemarin saya tidak tampilkan wajah karena khawatir nanti kalian bosen ketemu saya terus gitu ya di dalam video pembelajaran. Jadi sesekali aja saya tampilin wajahnya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas kesediaannya mendengarkan, memperhatikan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian jaga kesehatan, jangan lupa karena mau ujian ya. Fokus terhadap ujian yang akan dilakukan ya. Tetap semangat meskipun kondisinya dilakukan serba online ya. Dan selamat melakukan aktivitas berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tanggal 10 Desember ya. Bye-bye.